Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita berhadapan dengan suatu kuasa yang kita sendiri tidak paham dari mana. Dan dalam negara-negara tertentu, terutama kita di Indonesia, kita mengenal namanya hantu, setan atau iblis. Dan saya pikir ini juga ada di mana-mana. Hanya beda istilah saja. Dengan mengenal istilah-istilah ini, maka orang ketika sakit, pertama-tama orang kemana? Pergi ke dukun. Orang pergi ke dukun supaya dukun akan melihat bahwa oh, kau ini sakit karena ada tetanggamu yang iri hati. Lalu selama kita begitu akrab dengan tetangga, pulang-pulang kita bertengkar dengan tetangga. Kau iri dengan saya, buat saya sakit. Padahal tetangga tidak tahu apa-apa. Dukun yang mengatakan ini. Kepercayaan kita kepada dukun membuat kehidupan kita menjadi sangat kacau. Maka pada hari ini Tuhan Yesus meminta kita orang-orang beriman, kalau memang ada sesuatu yang kita rasa tidak baik, larilah kepada Tuhan. Jangan malah mencari dukun, orang-orang yang kita rasa hebat, bisa menyebut nama orang-orang tertentu. Kalau dia sungguh-sungguh dari Allah, maka dia tidak boleh membuat orang bermusuhan. Kalau dukun sudah menyebut nama-nama orang tertentu yang dekat dengan kita dan membuat kita bermusuhan, maka itu berasal dari si jahat. Karena dia tahu bahwa kita akrab, dengan kita akrab maka kita bisa melakukan banyak hal bersama. Sementara dia mungkin tidak punya dukun itu. Karena para dukun hidup dari mana? Hidup dari orang-orang datang yang kasih uang-uang tertentu untuk misalnya penyembuhan. Harus serahkan babi, harus serahkan uang sekian ribu. Ada patokan-patokan. Bukan lagi murni untuk upacaranya. Maka pada hari ini Tuhan Yesus sendiri memerintahkan iblis-iblis. Aku berkata kepadamu, keluarlah daripada orang ini. Hanya Yesus yang mampu mengatakan seperti itu. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang berani berkata seperti itu dan iblis taat kepada. Maka itu kalau kita sungguh-sungguh membuka mata hati kita, sebenarnya menjadi orang Katolik itu sangat-sangat istimewa, sangat-sangat luar biasa. Setiap saat kita bisa menjamu, mengadakan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi kalau kita mau. Sementara orang-orang lain Tuhannya begitu jauh. Kita bisa memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, sahabat, teman. Untuk anak-anak muda mereka bisa memanggil Yesus sebagai si gondrong, si jenggot, dan seterusnya. Sebutan-sebutan itu bisa disampaikan ketika orang merasa dekat. Hari Minggu teman-teman tidak mau ke gereja, lalu ada satu anak muda mau pergi ke gereja, mereka tanya, kamu kemana? Oh, sahabatku si gondrong panggil. Karena dia merasa dekat dengan Yesus sebagai orang yang terkenal bahwa rambutnya panjang. Bukan untuk menghina Tuhan Yesus, tetapi sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus adalah sahabatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seluruh anak-anak muda kita, anak-anak kita yang sekami dan semuanya, untuk bisa membuat mereka mencintai Tuhan, itu harus ditanamkan dari mereka kecil. Kita kalau tunggu mereka besar, nanti mereka akan pilih sendiri imannya, Romo. Lalu tugas kita sebagai orang tua yang memberikan jalan kepada mereka, bekal kepada mereka. Artinya kita sendiri sebagai orang tua, kita tidak yakin dengan agama kita sendiri.
Maka wajar kalau ada banyak anak muda meninggalkan gereja Katolik, karena sebagai orang tua kita tidak menanamkan rasa cinta itu. Bagi kita sendiri pun Yesus tidak terlalu sosok yang luar biasa, bukan sosok istimewa dalam keluarga kita. Sehingga kita berdoa tunggu nanti ada hajatan tertentu atau pas diundang kemana. Tapi di rumah mungkin kita jarang membiasakan tanda salib sebelum makan, doa tidak sepanjang. Saya selalu mengajar umat untuk doa yang pendek saja. Misalnya sudah di meja makan, Tuhan kami mau makan, berkati makanan ini supaya menyehatkan jiwa raga kami, amin. Salam Maria 1 kali terserah. Tuhan kami mau tidur, sekarang jaga kami supaya bisa tidur dengan aman, besok pagi bangun dengan sehat, amin. Bapa kami 1 kali. Cukup seperti itu. Doa itu tidak sepanjang-panjang, karena Tuhan tahu isi hati kita. Demikian juga anak-anak mau perjalanan jauh, berkati mereka, doa mereka sedikit. Orang tua wajib memberikan tanda salib kecil di dahi anak itu dan menumpangkan tangan kepada anak, mendoakan mereka supaya selamat di perjalanan. Itu wajib, harus dibiasakan. Orang tua adalah sosok istimewa sebagai guru agama pertama untuk anak-anak. Bukan hanya bapaknya, ibunya juga. Karena seringkali bapaknya malas juga ke gereja. Tapi bukan berarti bapaknya bebas tugas. Bapak harus menumpangkan tangan walaupun kau malas gereja. Tuhan jaga anak saya supaya bisa sampai di tempat Tuhan dengan selamat. Lalu jangan begini, bapak ibu tidak punya hak. Berkat kecil di dahi seperti ini. Kalau bapak ibu begini, bapak ibu jadi pastor. Jangan pikir bahwa Romo biasa buat begini, maka kami juga bisa. Tidak boleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setan itu ada di mana? Ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, dalam hati pikiran. Setan tidak jauh-jauh. Bisa melawan itu? Lawanlah dengan doa. Semua Tuhan memberkati kita. Amin.